Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, langsung saja saya akan membagi screen kepada Anda semuanya untuk melanjutkan materi kita di pelajaran agama, yaitu di bab 2 tentang tata cara berpakaian dalam Islam. Sebagaimana yang ada di modul kalian, silakan bisa dibuka di halaman 13, disiapkan masing-masing, juga alat tulisnya, dan pulpen, buku catatan, dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik, marilah kita bersama membuka dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah berpakaian yang baik. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya diberikan anugerah berupa fisik, jiwa, dan kemampuan berpikir. Nah, dari sini kita bisa melihat dari diri kita saja. Kita punya fisik yang alhamdulillah sehat, jiwa juga alhamdulillah sehat, dan kita bisa memiliki kemampuan untuk berpikir yang membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang sehat, mana yang tidak sehat, mana yang manfaat, yang mana yang tidak bermanfaat, atau yang mudorotnya lebih besar. Nah, tentunya ini harus kita jaga dengan baik karena ini adalah anugerah dari Allah. Nah, untuk menjaga apa yang diberikan oleh Allah ini wajib bagi kita untuk melindunginya, yaitu ada perintah kepada hambanya dari Allah untuk melindungi apa-apa yang menjadi anugerah dari Allah kepada kita. Seperti dalam poin yang pertama ini, adanya perintah menutup aurat, dan sekaligus juga sebagai perhiasan atau keindahan bagi manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Saya akan siapkan Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Oke. Oke, ini Quran Surat Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna, sungguh telah kami turunkan alaikum, kepadamu semuanya, libasan, yaitu pakaian, yuwari sawatikum, yuwari untuk menutup, sawatikum auratmu, ya, rishan, dan pakaian yang indah, walibasut taqwa, ya, libasut taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik atas kalian semuanya. Zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Dan yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah. Ayat itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allahum yadhakkarun, dan mudah-mudahan atau semoga mereka itu selalu mengingat. Nah, di sini ada kata-kata yuwari. Yuwari ini artinya di dalam tafsir ini yaitu yastur. Yastur dalam bahasa Arab artinya memiliki satar atau tutup. Nah, jadi kita diperintah untuk menutup. Ya. Dengan apa? Wahwa mayatahammalu bihi minasiyab, yaitu yang ada hubungannya dengan pakaian. Nah, tentunya pakaian ini secara fisik adalah kain yang dibuat untuk menutupi tubuh kita. Nah, diperjelas lagi atau diberikan keterangan tambahan lagi. Nah, ada pakaian yang terbaik buat Anda semuanya, buat kita semuanya, yaitu apa? Libasut taqwa. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Maksudnya adalah apa?
Pakaian takwa itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tentunya ini adalah pakaian yang batin. Begitu. Secara lahirnya kita diperintah untuk menutupi aurat-aurat kita dengan pakaian yang baik, ya, dengan pakaian yang suci. Tapi jangan lupa bahwa ada pakaian yang lebih baik lagi yang patut kita perhatikan, yaitu sebuah tingkat ketakwaan kita untuk membungkus batin kita. Nah, percuma jika kita membungkus luarnya kita atau lahir kita ini dengan pakaian yang indah, pakaian yang mahal, tetapi kita tidak memperhatikan pakaian batin kita, yaitu sebuah derajat ketakwaan, sebuah perintah yang diperintahkan Allah atau sebuah larangan yang dilarang oleh Allah, itu harus kita perhatikan, karena itu juga adalah sebuah pakaian batin, yaitu sebuah ketakwaan. Di sini diberikan keterangan bahwa ketakwaan itu adalah pakaian yang paling baik. Nah, tentunya ini adalah salah satu di antara banyak kekuasaan Allah yang mudah-mudahan selalu kita akan ingat. Oke, kita kembali lagi kepada materi. Nah, tentunya di hikmah nomor 1 ini kita diminta untuk bagaimana kita memperhatikan yaitu faktor aurat, ya, aurat yang wajib tertutupi oleh pakaian, tapi jangan sampai dilupakan, dan ini yang paling utama yaitu sebuah ketakwaan, karena dialah atau takwa itu adalah yang menjadi libasun khairun lana, yaitu pakaian yang paling baik buat kita, yaitu sebuah ketakwaan. Lanjut, yang nomor 2, yaitu adanya perintah memakai pakaian yang baik saat ke masjid. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 31. Baik, kita masuk di surat Al-A'raf ayat 31 biar lebih jelas. Oke. Al-A'raf ayat 31. Nah, sini ayat 31. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Siapa ini? Ya kita semuanya ya. Khudhu zinatakum. Pakailah. Kalau dalam bahasa Arab, khudh itu adalah ambillah ya. Jadi di sini nih nggak cuma disuruh ngambil, tapi juga disuruh memakai. Zinatakum, yaitu pakaianmu yang indah. Zinah itu artinya hiasan. Ya. Jadi, khudhu zinatakum, pakailah pakaian-pakaianmu inda kulli masjidin. Inda kulli pada setiap masjidin, memasuki masjid. Oke. Wakulu, dan makanlah, wasrobu, dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah, ya, hu ini kembali kepada Allah, la yuhibbu, tidak menyukai al-musrifin, orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, tentunya ini di sini ada perintah dan ada larangan, tapi kita di sini ada materi yaitu berpakaian yang baik. Maka di sini kita garis bawahi yang lebih utama adalah bahwa kita sebagai anaknya Nabi, anak cucu Nabi Adam, diperintah untuk menggunakan pakaian yang terbaik milik kita ketika kita memasuki masjid. Memasuki masjid itu kalau orang muslim ya untuk sholat. Nah, yaitu pada setiap sholat 5 waktu, ditambah lagi pada saat sholat Jumat, khusus bagi yang cowok-cowok terutama ya. Jadi jangan sampai kita itu mengalahkan atau pakaian kita itu dikalahkan ketika kita ke masjid, dikalahkan dengan pakaian kita ketika bermain atau hangout atau nongkrong. Nah, begitu. Ya. Jadi semuanya harus kita setting bahwa pakaian yang terbaik adalah yang aku gunakan untuk menghadap Allah di rumah Allah. Nah, masjid adalah rumah Allah.
Masjid adalah rumah Allah untuk beribadah atau quality time dengan Allah. Tentunya kita mempersembahkan waktu yang terbaik dengan hati yang terbaik, dengan dibungkus dengan pakaian yang terbaik menurut kita. Nah, punya kita. Nah, dan saya tambah sedikit, di sini ada perintah dan larangan, dan kita diperintahkan untuk makan dan minum, tetapi tidak dalam bentuk yang berlebih-lebihan. Nah, makanya hadis Rasulullah mengatakan, janganlah kau makan sebelum kau merasakan lapar, dan sudahilah makanmu sebelum kau merasakan kenyang. Jadi jangan sampai kekenyangan, tapi juga nggak boleh sampai berlebihan, begitu ya. Jadi bagaimana? Ya, yang sedang-sedang saja. Kenapa? Karena Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini kita tafsirkan nih. Makanya di sisi lain itu kita dianjurkan untuk bersedekah. Karena makan itu ya normalnya manusia cuman satu piring, udah kenyang. Mungkin nambah sedikit wajar lah. Tapi sampai kalau menimbun-menimbun dan untuk diri kita sendiri itu termasuk orang-orang yang musrifin, berlebih-lebihan dan Allah tidak suka. Lebih baik kita sedekahkan atau kita sedekahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, begitu. Nah, selanjutnya kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu adanya perintah menutup tubuh agar mudah dikenali dan tidak diganggu oleh manusia atau makhluk Allah. Nah, nih kita langsung masuk di Quran surat Al-Ahzab. Nah, ini kayaknya ayatnya keliru ya. Ini bukan ayat 65. Mari kita buktikan. Ya ayuhan nabi ya. Itu awalnya kita buktikan Al-Ahzab. Oke. Ya, Al-Ahzab ayat 59 ternyata. Jadi silakan dibetulkan di modulnya kalian. Itu bukan ayat 65 tapi 59. Oke, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, qul li azwajika wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang mukmin yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'tain. Dan yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, yu'raf, diketahui, ya, fala yu'zain, dan tidak diganggu. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ya. Ini ada perintah khusus bagi cewek-cewek nih, bagi istri-istri, bagi anak-anak cewek, ya, gadis-gadis, atau seluruh muslimat-muslimat yang beriman, bertakwa. Yaitu bertakwa itu ya berarti melakukan perintah, ini kan termasuk perintah, dan menjauhi larangan. Jadi jangan sampai mengingkari perintah dan melakukan larangan Allah. Yaitu apa di sini? Disuruh memakai jilbab. Nah, ini. Nah, yang mungkin kalian masih belajar untuk berjilbab kelas 10, yang SMP-nya nggak pernah pakai jilbab, di SMA Islam ini wajib menggunakan jilbab. Jadi wajib saya wajibkan ya, saya anjurkan dan sangat saya wajibkan untuk kalian belajar bagaimana menggunakan jilbab. Insya Allah lebih cantik, lebih lebih teduh, lebih anggun, kelihatan lebih dewasa, dan itu sudah menjadi sebuah uh, anugerah dari Allah. Nah, jangan khawatir bagi kalian-kalian yang awalnya uh, masih belajar atau masih buka tutup atau bagaimana. Intinya kalian diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus belajar. Nah, makanya di sini diikuti dengan wa kanallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. Artinya yang pada awalnya belum benar-benar paham, tahu tentang perintah ini, Allah itu Ghafuro. Ghafuro itu Maha Pengampun. Segera bertobat, segera minta maaf sama Allah dan berbuat atau melakukan perintah Allah, yaitu menutup aurat kita, khususnya menggunakan jilbab. Sesungguhnya Allah juga Maha Penyayang. Nah, begitu. Nah, ini tentunya menjadi perhatian khusus buat anak-anak yang cewek-cewek ya. Jadi ini yang saya wajibkan dan saya anjurkan kepada kalian untuk belajar, untuk lebih baik lagi dalam khususnya menggunakan atau menutup aurat Anda ya, berjilbab. Oke. Syukur-syukur kalian menjadi pintu syiarnya Islam di keluarga kalian masing-masing. Yang mungkin orang tua atau ibu atau mama atau kakak belum berhijab. Dengan kalian belajar agama ini, kalian hati kalian mengatakan iya, mengamini, maka kalian berubah, belajar, lalu memberikan inspirasi kepada keluarga yang ada di rumah. Itu lebih baik lagi, insya Allah. Baik, selanjutnya. Marilah kita lanjutkan, apalagi. Nah, selanjutnya, oke, ini tadi diberikan ralat ya, ini bukan 65 tapi 59. Selanjutnya ada adab. Bagaimana sih menggunakan pakaian atau berpakaian yang baik itu? Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah berpakaian. Oke. Nah, ini saya dapatkan, saya contohkan ya. Ini ada doa doa memakai pakaian ya. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Oke. Ya, itu artinya silakan dilihat sendiri. Ya, ini doanya ya. Juga doa melepas pakaian juga ada ya. Jadi ada doanya biar lebih berkah. Oke. Kalau misalkan kalian tidak hafal dengan menyebut asma Allah itu juga sudah dengan niat untuk berpakaian, minimal kalian mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lalu nomor 2, memulai berpakaian dengan anggota bagian kanan. Nah, melepaskan dengan anggota kiri. Dan ini harus dibiasakan ya, dibiasakan. Ya, serba kanan, makan pakai tangan kanan, berpakaian tangan kanan. Kalau yang melepaskan tangan kiri, anggota kiri. Kalau beristinja, bersuci ya pakai tangan kiri. Nah, itu ada aturannya sendiri. Makanya ini perlunya kita belajar ilmu fikih gitu. Nomor 3, pakaian yang dipakai mampu menutup aurat. Nah, mampu menutup aurat yang dipakai. Nah, yang kebanyakan akhir-akhir ini adalah pakaian-pakaian yang tidak mampu menutup, tapi tetap dipakai aja. Yang kurang kainnya lah, atau yang ngapret, atau yang ketat, yang bahannya transparan, dan lain sebagainya ya. Nah, ini disebutkan di nomor 4 ini. Ya, pakaian yang tidak ketat, biar tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, itu. Lalu juga nomor 5 ini. Jangan suka menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Nah, khususnya ada gerakan-gerakan yang LGBT itu dengan lambang bendera yang pelangi itu ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga di negara kita, semoga di daerah kita, di masyarakat kita, dan di keluarga kita, khususnya kita pribadi, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang menyimpang seperti ini. Karena pada zaman dulu sudah dicontohkan oleh umatnya Nabi Lut, begitu. Dan sudah diberikan adab yang nyata dan sudah ada redaksinya di dalam Al-Quran. Ya. Nomor 6, bagi laki-laki tidak memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan emas. Nah, ini anak-anak, silakan kalian browsing nih. Nah, kenapa? Ini saya kasih pertanyaan ya. Nah, kenapa kok cowok itu tidak boleh menggunakan sutra dan emas? Silakan kalian tuliskan jawabannya. Hasil observasi kalian ini boleh browsing, boleh tanya, boleh melihat dari manapun. Silakan kalian tambahkan di catatan kalian di catatan pelajaran kita hari ini. Kenapa sebabnya? Saya tidak menjelaskan, tapi banyak literatur-literatur yang bisa kalian pelajari dan menjadi bahan literasi kita untuk menambah
pengetahuan kita kenapa kok sutra dan emas tidak boleh dipakai oleh cowok. Oke. Selanjutnya ini soal hati, yaitu jangan pernah berniat menggunakan pakaian untuk menyombongkan diri. Nah, pakaian itu ada, kalau di tengah-tengah kita ini ada harganya, ada mereknya, ada stylenya, ya. Ada dulu style celana itu celana yang kayak trompet itu ya, cutbray. Zaman-zaman bapak kita, zaman-zaman nenek kita begitu. Tahun 70-an 80-an. Lalu semakin ke sini semakin kecil sampai dikenal celana pensil. Nah, semakin ke sini lagi semakin aneh lagi. Banyak yang bolong-bolong itu. Ya, yang dipakai buat apa yang viral di media-media sosial itu sambil joget-joget tapi pakai celana jeans yang bolong-bolong itu yang lusuh malah dipakai. Nah, itu niatnya ya seperti dalam hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan manusia itu dilihat dari niatnya. Bila kita berharap pada pahalanya dari Allah itu dilihat dari niatnya. Kalau kita niat menggunakan pakaian yang baik untuk menutup aurat tapi untuk niat ada sekecil niat itu di dalam hati kita ada biar dilihat, biar kelihatan mewah, biar kelihatan gagah dan sebagainya. Nah, niatkanlah menggunakan pakaian itu minimal adalah untuk menutup aurat atau melaksanakan perintah Allah yaitu menutup aurat begitu, bukan untuk sombong-sombongan ya. Nomor 8, tidak berlebih-lebihan. Itu tadi ya ada ayatnya innahu la yuhibbul musrifin karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memakai pakaian atau perhiasan, apalagi yang cewek-cewek ya. Kalian belum waktunya untuk berhias-hias dengan perhiasan ya. Juga tidak baik untuk dilihat ya. Pakaian juga yang sewajarnya. Pakailah pakaian yang sesuai dengan umur kalian. Jangan yang membuat kalian lebih tua dari umur kalian atau jangan yang lebih muda dari umur kalian. Yang sewajarnya ya. Nomor 9 ini tidak menggunakan wangi-wangian yang dapat menimbulkan fitnah atau membuat merangsang nafsu. Nah, ini kalian sudah SMA, tentunya paham dengan literasi ini ya, diterjemahkan sendiri. Jadi tidak boleh menggunakan wangi-wangian yang itu dapat memancing syahwat lawan jenis. Oke. Nomor 10, tidak terlalu tipis dan tidak tembus pandang atau transparan. Ini juga sudah dibahas tadi ya. Nah, juga tidak mencari popularitas, ini kembali kepada niat. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Nah, na'udzubillah ini ya. Banyak sekarang mode-mode trendsetter kita itu terinspirasi dari luar negeri. Ada yang dari Asia itu dari Korea, ada yang dari Eropa itu ya dari negara-negara yang notabene mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, pakai bikini lah, pakai apa you can see lah, pakai apalagi itu yang baju yang ketat-ketat yang kurang kainnya itu. Nah, hendaklah pakai yang itu, lihat nomor 13 tuh. Bersih dan rapi. Bukan mahal, bukan branded, bukan. Tapi bersih dan rapi. Ya, itu. Juga terbuat dari bahan yang suci dan halal. Jangan sampai membeli pakaian, misalnya, contoh ya, misalnya kalau ada dari bahan serat kulit babi, ya, na'udzubillah ya. Ya, jangan ya, jangan. Karena itu dari bahannya saja sudah tidak halal. Oke. Lalu anak-anak ada batasan-batasan aurat yang ini juga penting wajib kita ketahui. Yang pertama, ya, yang pertama yaitu aurat laki-laki di hadapan laki-laki dan perempuan bukan istrinya. Nah, maksudnya apa? Auratnya laki-laki di depan orang lain, wis gitu aja. Ya, siapapun laki-laki, Anda, ya, saya juga laki-laki, di hadapan orang lain, itu mana auratnya yang wajib kita tutup, yaitu antara pusar sampai ke lutut. Nah, itu wajib kita tutup. Tapi juga bukan berarti yang atas dan bawahnya itu boleh terbuka. Nah, kita kan punya rasa malu. Nah, kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Jadi, kalau kita merasa umatnya Rasulullah
dan Rasulullah sudah berdawuh atau sabda seperti itu, maka ya jangan menggunakan ukuran yang paling minimal ini, pusar dan lutut. Kita harus gunakan bagaimana kalau kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita wujudkan dengan kita melakukan yang lebih daripada pusar dan lutut, yaitu menutupi, begitu. Lebih dari itu maksud saya. Nomor 2, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, apakah mahram itu? Mahram itu adalah yang haram untuk dinikah. Nah, ini ya adalah haram ya untuk dinikah. Banyak salah kaprah penggunaan istilah ini. Bukan muhrim. Muhrim itu adalah orang yang menggunakan baju ihram. Ya, orang yang menggunakan baju ihram itu adalah orang yang muhrim. Nah, gitu ya. Jadi dibetulkan dari sekarang ini mahram istilahnya. Nah, siapakah itu? Nah, ini saya punya diagramnya. Silakan kalian bisa pelajari. Nah, ini contoh ini ya. Yang bukan mahram. Nah, ini mahram itu di sini ada keterangan nih. Ada mahram nasab. Mahram nasab itu adalah mahram atau orang yang haram dinikah karena memang keturunan satu nasab dengan kita. Atau mahram nikah, menjadi haram dinikah ya karena hasil dari pernikahan. Nah, itu. Nah, ini gambarnya kuning ini. Nah, ini bukan mahram ini. Nah, ini bukan mahram, ini berarti orang lain begitu ya. Jadi kita lihat ya. Jadi saya misalkan contoh ya. Saya mahram nasab. Saya haram untuk menikahi dengan saudara saya. Begitu. Paham ya? Lalu saya haram untuk menikahi mertua saya karena ini mahram nikah. Begitu. Saya haram menikah dengan mertua saya karena ini mahram gitu. Saya haram menikah dengan ibu saya karena ini mahram nasab begitu. Nah, bagaimana? Paham ya? Nah, tentunya ini adalah apa namanya ini? Fikih ini ya, aturan. Nah, ini perlu waktu khusus untuk menerangkan ini. Intinya ya, jangan mudah-mudah untuk ngumbar aurat begitu aja. Jika kalian bingung-bingung. Nah, nomor berapa tadi? Nomor 4 ya sekarang ya. Jadi, nah ini. Terus auratnya perempuan tuh di hadapan laki-laki itu bagaimana? Semua badan wajib tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tuh, ya. Berarti pakai jilbab anak-anak ya, wajahnya nggak apa-apa kelihatan, telapak tangan juga boleh. Pakai baju yang panjang, jangan pakai yang you can see begitu. Oke, selanjutnya nomor 3. Aurat perempuan di hadapan mahramnya adalah perempuan tersebut boleh menampakkan bagian atas dan badannya seperti leher, rambut, dan sebagainya. Nih, yang pada mahramnya tadi boleh ya. Misalkan kamu cewek kepada ayahmu, tapi laki-laki begini. Sebagai umatnya Rasulullah, kita punya malu. Kalian ini sudah besar, masa nggak malu sama ayah? Nah, kalian ini sudah apa namanya? Sudah gadis. Masa masih mau memperlihatkan anggota tubuh yang atas seperti leher, rambut. Nah, kalau ini sudah ada perintah untuk menutup aurat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuku di kaki ditutup, ya sudah kita laksanakan itu untuk meraih ridho Allah dan meraih syafaat Rasulullah nanti begitu. Nah, ya. Dan yang keempat nih, aurat laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri adalah boleh melihat satu sama lain. Nah, ini nanti buat kalian yang sudah menikah ya, boleh gitu. Malah dapat pahala gitu ya. Itu enaknya berhubungan dengan orang atau lawan jenis yang dalam koridor syariat yaitu dihalalkan bahkan dianjurkan ya satu sama lain suami istri. Yang D sekarang, perilaku orang yang berpakaian baik itu bagaimana ya? Sekarang hatinya tidak berlebih-lebihan. Nah, tadi ya dalam menggunakan pakaian maupun hiasan-hiasannya. Lalu pakai pakaian yang bersih, rapi, suci. Ya. Nomor 3,
Pakainya sudah bagus, tinggal perilakunya. Matanya yang baik, melihat yang baik-baik, jangan lihat yang aneh-aneh. Menjaga diri dari perbuatan maksiat, tidak sombong, tidak usah menghardik atau mengolok orang lain yang bajunya kurang atau lebih uh, jelek dari diri kita. Ya jelek itu kan relatif, bagus pun juga relatif. Jadi jangan menganggap bajumu itu terbaik begitu, termahal begitu. Masih ada yang lebih mahal begitu. Nomor 7, beribadah di masjid hendaknya menggunakan pakaian yang baik dan bagus. Oke. Nah, ini semuanya dari awal tadi kita berbicara dari mulai dalil-dalilnya itu anak-anak. Tentunya ada hikmahnya. Biar apa sih? Ya, biar kehormatan diri kita terjaga. Biar kita sehat. Nah, itu tadi rahasia kenapa cowok itu tidak boleh pakai sutra, tidak boleh pakai emas, ternyata ada hubungannya sama kesehatan. Silakan nanti dibuktikan sendiri dengan menambah catatan di dalam catatan kalian, resume kalian ya. Lalu menjadi teladan, menjadi uswah, menjadi contoh. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kalian mengaplikasikan pembahasan kita dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan memberikan inspirasi, menginspirasi minimal keluarga kita, syukur-syukur ke masyarakat kita. Nah, itu sudah dakwah, ya. Lalu menjauhkan diri dari gangguan orang lain yang melihat kita, karena kita sudah melakukan perintah Allah, melakukan anjuran Rasulullah, maka orang akan melihat, waduh, sungkan aku mengganggu orang itu karena dia adalah orang yang taat, karena dia telah melakukan perintah dalam berpakaian dan aku masih belum, sungkan untuk mengganggu. Nah, gitu. Lalu juga kita juga akhirnya bisa menjauhkan diri dari perbuatan jahat, maksiat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari orang-orang yang pulang dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, mana ada yang pulang langsung berantem, keroyokan atau adu jotos, nggak ada ya. Tapi kalau pulang habis nonton dangdutan, habis joget-joget, habis lihat orang yang pakai pakaian minim, itu banyak maksiat di sana, banyak kejahatan, banyak copet, bahkan senggol bacok dan lain sebagainya. Nah, itulah tidak tidak menutup kemungkinan hal-hal yang jelek akan mengundang kejelekan yang lain. Tapi hal-hal baik insya Allah akan menutupi datangnya kejelekan atau kejahatan gitu. Dan juga nomor 6, menjaga harkat martabat itu tadi. Seorang muslim itu sudah lebih mulia daripada orang yang non-muslim. Kenapa? Ya karena kita sudah terhiasi dengan Islam. Apalagi kalau kita menghiasi diri kita sudah menjadi muslim, taat lagi. Muslim yang bertakwa lagi. Nah, selanjutnya akan kita terhindar dari godaan yaitu perbuatan zina. Gimana mau zina? Wong kita aja tidak mudah melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Lalu juga kita insya Allah akan terlindungi dari gangguan orang yang ingin menzinai kita karena kita bisa menutup aurat dan tidak mengundang syahwat lawan jenis. Begitu anak-anak. Dan kedelapan, biar kita tidak sombong. Kenapa? Karena kita sudah dalam hati kita, terdetik dalam hati kita bahwa apa yang kita pakai adalah yang prinsipnya adalah yang baik, yang rapi, yang suci, bukan yang mahal, bukan yang branded, bukan yang untuk merendahkan orang lain. Nah, saya kira itu materi kita. Nah, anjuran saya dan tugas saya pada hari ini untuk kalian adalah resume keterangan saya dari awal sampai akhir. Tentunya ada penjelasan yang tidak ditemukan di dalam modul ini yang bisa menambahkan pemahaman kalian. Resume poin-poin penting dan juga tadi ada ralat-ralat, silakan kalian betulkan. Dan juga tambahan, silakan kalian pilih salah satu dari 3 ayat Al-Quran ini. Ya, untuk kalian baca, lalu kalian rekam dengan audio recorder kalian. Jadi tugasnya ada 2 anak-anak. Yang pertama adalah resume, plus tadi itu ada perintah untuk saya carikan research kalian tentang kenapa cowok nggak boleh pakai sutra dan emas dan sebagainya. Kalau kalian menemukan hal-hal lain silakan. Lalu yang kedua tugas prakteknya adalah kalian membaca salah satu dari 3 dalil Quran ini yang menunjukkan perintah berpakaian. Begitu. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita pada minggu ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.